Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tayamum. Nah, udah tahu belum apa itu tayamum? Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dari tayamum. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan tata cara tayamum. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mempraktikkan tata cara tayamum. Setelah ini, Ibu akan menampilkan video tentang tayamum. Disimak baik-baik ya. Mereka mau ke kamar mandi. Ayo kita ikuti dia. Ayo, tunggu apa lagi? Oke deh kakak. Airnya kok nggak keluar? Ibu, airnya kok nggak keluar? Cucian deh lu, kehabisan Iya, air. rasain lu. Bu, kita berwudu di mana, Bu? Ya sudah, kita kembali ke ayah dulu. Kita tayamum saja. Ya, kita wudhu di mana? Di kamar mandi airnya macet. Iya kan, Aisyah? Iya, Kak. Kita tayamum saja. Tayamum itu apa sih? Dasar kamu bloon. Masa nggak tahu sih yang biasa buat lalapan makan itu loh. Dasar belum pernah makan bangku sekolahan. Punya teman bloon amat sih. Itu tuh ketimun. Cabut. Tayamum itu apa ya? Tayamum itu pengganti wudhu. Karena tidak ada air, ketika dalam perjalanan, atau karena sakit. Terus wudunya pakai apa ya? Pakai debu, sayang. Ih, debu itu kan banyak kumannya. Iya, itu kan kotor, Anak pintar, tapi bukan seperti yang kalian bayangkan. Sebenarnya di udara banyak debu, tapi kita tidak bisa melihatnya karena sangat kecil dan halus. Berarti di depan kita juga ada debu dong ya? Wah benar, debunya sangat halus. Apalagi kalau ada sinar, lebih kelihatan jelas ya. Betul, Amin. Dengan demikian kita tidak bisa menghindari debu. Meskipun kita tidak tayamum. Coba kalau di kaca ini, apa ada debunya ya? Wah, benar. Ternyata ada debunya. Padahal tadi kan sudah dibersihkan ya. Betul sayang, dan bukan hanya di kaca. Di seluruh tempat ini, kalau diusap dengan lap juga akan terlihat berdebu. Karena debu ada di mana-mana. Jadi, tayamum dengan debu tidak memberatkan, tapi justru meringankan. Nah, coba kalian bayangkan apa jadinya kalau kita hanya boleh bersuci dengan menggunakan air. Ini sangat meringankan. Oh, sudah saatnya sholat. Ternyata air susah didapat. Aku harus tayamum, tapi aku masih punya air minum. Aku berwudu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, air minumku habis. Coba aku tadi bersuci dengan bertayamum. Aku masih bisa minum. Haus sekali. Lalu bagaimana caranya berwudhu dengan debu ya? Bukan berwudu, Amin, tapi tayamum. Mula-mula kita niat tayamum. Cari tempat yang kita yakini terdapat debu. Kemudian meletakkan tangan di atasnya dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tiup kedua telapak tangan kita dan diusapkannya ke muka. Kemudian mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Kemudian diusapkan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan kita. Amin. Aisyah, kita mulai sholat yuk. Semua sudah bertayamum kan? Sudah ya. Tidak ada air kok masih sempat-sempatnya sholat. Kita gagal
lagi. Nah, dari video tadi, apakah ada yang tahu menjelaskan tentang apa video tersebut? Hayo. Nah, benar. Video tadi adalah menjelaskan tentang tayamum. Nah, masuk ke dalam materi. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan pengertian dari tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum adalah mensucikan diri sebagai pengganti wudhu yang dilakukan ketika tidak ada air. Nah, dengan cara menggunakan tanah, pasir, atau debu. Nah, selanjutnya adalah sebab-sebab dari tayamum. Nah, di sini sebab-sebabnya ada 7. Nah, yang pertama adalah perjalanan jauh. Mengapa perjalanan jauh termasuk dari sebab tayamum? Karena perjalanan jauh banyak ada air tapi tidak mencukupi untuk wudhu. Nah, di situ maka dianjurkan untuk tayamum. Nah, yang kedua adalah tidak diketemukannya air walaupun kita sudah mencari kemanapun. Nah, yang ketiga adalah air yang suhu atau kondisinya tidak bisa mensucikan atau terkena najis atau kotoran. Jadi air itu sudah tidak suci. Nah, yang keempat adalah air yang tidak cukup untuk wudhu, hanya cukup untuk minum, itu tidak boleh. Jadi dianjurkan untuk tayamum. Dan yang kelima adalah air berada di tempat yang jauh dan bila kita mengambil itu sudah memakan waktu sholat. Yang keenam adalah pada sumber air yang berbahaya. Jika kita mengambil air tersebut, maka bahaya akan menghampiri kita. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah sakit parah dan tidak bisa kena air, maka dianjurkan untuk tayamum. Selanjutnya adalah syarat-syarat tayamum. Nah, di sini syarat-syarat tayamum ada 6. Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Yang kedua adalah memakai tanah atau debu yang bersih dan suci. Yang ketiga adalah beralasan untuk melakukan tayamum. Yang keempat adalah tidak diketemukannya air. Yang kelima adalah tidak haid atau tidak nifas bagi wanita atau perempuan. Dan yang terakhir adalah menghilangkan najis. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah dari tayamum. Nah, di sini sunnah-sunnah dari tayamum ada 5. Yang pertama adalah membaca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua adalah menghadap ke arah kiblat. Nah, yang ketiga adalah membaca doa ketika selesai tayamum. Nah, doa setelah selesai tayamum sama dengan doa setelah selesai berwudu. Nah, yang keempat adalah mendahulukan bagian yang kanan. Jika kita tayamum, dahulukanlah bagian sebelah kanan. Nah, dan yang terakhir adalah menipiskan dengan cara meniup debu yang ada di telapak tangan. Nah, di sini ibu akan mencontohkan niat dari tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Nah, setelah ini adalah doa setelah tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikal sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, setelah ini adalah tata cara tayamum. Nah, yang pertama adalah membaca niat. Niat yang tadi ya yang ibu contohkan. Nah, yang kedua adalah mengambil debu dan ditiup. Nah, yang pertama adalah muka. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah tangan. Pindah tempat. Tangan kanan dulu ya.
seperti itu. Setelah semuanya selesai, kita membaca doa setelah tayamum, sama seperti doa setelah wudhu. Nah, setelah belajar tentang pengertian, sebab, syarat, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan tayamum, dan ibu juga sudah mencantumkan tata cara tayamum, niat, dan doa setelah tayamum. Nah, ibu menganjurkan anak-anak semua untuk mempraktekkan tayamum di rumah masing-masing ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada dan jika sudah paham, ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.